PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ternyata engkau berani menyatroni tempat ini. Kakang Sambarangi, siapakah anak muda ini, Kak? Apakah Kakang sudah mengenalnya? Anak muda di hadapanmu adalah orang yang kemarin kita bicarakan. Dia adalah Prabu Purbaya dari Karang Sedana. Jadi ini Prabu Purbaya, Kakang. Ya. Jadi orang ini yang kita bicarakan kemarin itu, Kakang. Iya. Marilah kita coba untuk menangkapnya. Kita? Maksud Kakang kita berdua akan bersama-sama menghadapinya? Iya, Adi Cengkar Pawon. Aku tidak bisa menerimanya, Kakang. Jika hanya anak muda ini, aku masih sanggup untuk menghadapinya. Lihat saja, Kakang. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-17 dengan judul Rawa Rontek. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Lili Latif sebagai Paramita, Mucu sebagai Cengkar Pawon, Tata Burhan sebagai Sampar Angin, Wahyu sebagai Ramunda, dibantu oleh Jimmy dan Benny. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Putri Paramita berhasil ditolong oleh Resi Amista. Dan kemudian tanpa disadarinya, Resi Amista mulai memasang perangkap untuk mempengaruhi dirinya dengan hasutan-hasutan. Juga Resi Amista bermaksud untuk mengangkat Paramita menjadi muridnya. Dan pada akhir kisah yang lalu dikisahkan tentang perjalanan Raden Purbaya menuju Keraton Kencana Wungu. Seperti ini, tentu sebelum sore hari aku dapat tiba di kota Raja Kencana Wungu. Raden Purbaya terus membedal kudanya tiada henti. Akan tetapi saat ia tengah menyusuri sepanjang tepi hutan bambu situ raja. Apa itu di hadapanku? Sebuah kereta terbang. Apa yang telah terjadi dengan kereta kuda itu? Korban perampokankah? Atau binatang buas? Akan kulihat lebih jelas lagi. Mencurigakan sekali. Aku tidak melihat luka pada tubuh beberapa laki-laki yang tergeletak itu. Pedang berada pada tangan mereka masing-masing. Kisanak, mengapakah kalian tidur di tengah jalan seperti ini? Bangunlah, jangan tidur di situ. Bukankah tanah itu cukup kotor? Ayo, bangun. Keluarlah kalian semua. Kepung dan tangkap anak muda ini. Ada apa ini? Hei, siapakah kalian ini? Begal-begal liarkah kalian? Jangan banyak cakap. Kau harus menyerahkan seluruh barang yang kau bawa di kantungmu. Dan juga kau harus merasakan tinju kami ini. Awas!
Ternyata tidak salah dugaanku. Kalian ini adalah begal liar. Baiklah, jika begitu, aku akan memberikan pelajaran pada kalian. Kau kira kau akan dapat mengalahkan kami, anak muda? Ayo, bangkitlah Adi Songga, Adi Kurdi. Ayo. Pukulanmu itu tidaklah membuatku cedera, anak muda. Ya, benar. Mana pukulanmu lagi? Ayo. Agaknya begal-begal liar ini memiliki simpanan ilmu yang hebat. Baiklah, akan kucoba dengan pukulan yang lebih keras lagi. Kau benar-benar hebat, anak muda. Tapi kami akan tetap dapat menangkapmu. Ayo, bangkitlah Adi Songga. Kakang, aku sakit sekali, Kakang. Aku tidak dapat bangkit. Benarkah Adi Songga? Celaka. Adi Kurdi pun tak mampu bangkit. Celaka. Agaknya Adi Kurdi menjadi pingsan. Kakang, dadaku rasanya remuk, Kang. Maafkan aku, sobat. Biarlah aku mencoba mengurangi rasa sakit lukamu itu. Kurang ajar. Kau harus mampus. Ayo, kawan-kawan, serbu dan cacaran itu. Ayo. Rupanya begal-begal liar ini berkepandaian rendah. Tapi sikapnya tadi benar-benar mengejutkan aku. Seakan-akan ia menguasai sebuah ilmu yang langka yang baru kudengar. Rawa rontek. Biar aku lumpuhkan saja mereka. Maaf. Kalian tenang-tenanglah di situ. Aku akan mencoba mengurangi rasa sakit dua orang kawanmu akibat pukulanku tadi. Maaf, sobat. Kemudian Raden Purbaya menyalurkan tenaga saktinya, mencoba untuk mengurangi rasa sakit yang diderita oleh dua orang begal itu akibat pukulannya. Akan tetapi, sementara ia tengah menyalurkan hawa sakti, ternyata salah seorang di antara begal itu berhasil melepaskan totokannya dan kemudian berlari menghilang di kelebatan hutan bambu Situraja. Nah, bagaimana sobat? Apakah sudah berkurang rasa sakit di dadamu? Ya. Aduh, terima kasih Tuan Muda. Mau kemanakah engkau? Aku hendak pergi. Pergilah, tapi ingatlah, kekuatan hitam yang telah diisi oleh seseorang ke dalam tubuhmu telah kulenyapkan bersama dengan penyembuhan tadi. Jadi aku... Tunggulah, kau boleh meninggalkan tempat ini bersama dengan kawan-kawanmu yang lain. Nah, pergilah. Aku harap kalian mau untuk bersikap wajar. Janganlah mengganggu orang-orang lemah yang tidak bersalah. Untuk dapat hidup, kalian dapat bercocok tanam. Tanah Pasundan telah dikaruniai Dewata dengan kesuburan yang tidak terhingga. Raihlah semua itu. Dapatkanlah kehidupan darinya itu. Siapakah anak muda ini? Sikapnya demikian agungnya. Dia telah menolong aku dan juga menolong kawan-kawanku yang terluka karena pukulannya yang tidak disengaja. Dan sedikit pun tidak membalas pada kami atas perlakuan yang telah kami lakukan. Ayo, kawan-kawan. Kita kembali dan melapor pada Ki Cengkar Pawon.
Aku menjadi semakin penasaran dengan kelompok begal-begal itu. Agaknya mereka adalah kelompok pengacau yang tengah aku cari. Jika begitu, biarlah aku berhenti di sini. Kukira tentu sebentar lagi akan muncul tokoh-tokoh utama mereka. Ya, kepandaian begal-begal yang aneh itulah yang menimbulkan kecurigaanku. Kukira tidak lama lagi semua akan menjadi jelas. Biarlah aku akan berkenalan dengan tokoh-tokoh utama kelompok itu. Aku akan mencoba kepandaian mereka. Tidak salah perkiraanku. Mereka kini tengah menuju kemari. Hanya beberapa orang saja. Itu dia orangnya, Ki. Kepandaiannya sangatlah hebat. Siapakah kau ini sebenarnya, anak muda? Ngapa kau mengganggu orang-orang? Mengganggu orang-orang paman. Lucu sekali. Apakah tidak salah ucapan paman? Saya tiba di sekitar hutan ini dan melihat beberapa orang yang tengah berpura-pura mendapat kecelakaan. Lalu, mereka tiba-tiba saja bangkit dan menyerang saya. Apakah itu berarti saya mengganggu orang-orang paman? Kau pandai sekali bicara, anak muda. Siapa kau? Aku adalah seorang pengembara yang hendak mencoba mencari banyak berpengalaman. Bagus. Baiklah. Jika memang kau ingin merahasiakan dirimu yang sebenarnya. Ramunda, serang anak itu bersama dengan adikmu. Baik, Ki. Ayo, adik, serang anak muda itu. Serang anak itu dengan tali gabrak. Kau cukup hebat, paman. Awas, rasakanlah sekarang seranganku ini. Ramunda, berhati-hatilah. Itu Haji Kincir Metu dari Padepokan Gua Larang. Jangan khawatir, Kakak. Aku akan melumpuhkannya. Awas, bangkit adikku. Kakak, serangannya semakin gencar saja. Awas, paman. Ternyata kau cukup pantas untuk menghadapi aku, anak muda. Kan tetapi kau akan menyesal karena telah memaksaku untuk bertindak. Ki Cengkar Pawon melompat turun dari atas kudanya. Baru saja ia bersiap hendak bertindak, dari kejauhan terdengar derap kuda mendekat. Ki Sampar Angin. Ternyata engkau berani menyatroni tempat ini. Kakang Sampar Angin, siapakah anak muda ini, Kakang? Apakah Kakang sudah mengenalnya? Anak muda di hadapanmu adalah orang yang kemarin kita bicarakan. Dia adalah Prabu Purbaya dari Karang Sedana. Jadi ini Prabu Purbaya, Kakang. Ya. Jadi orang ini yang kita bicarakan kemarin itu, Kakang. Iya. Marilah kita coba untuk menangkapnya. Kita? Maksud Kakang kita berdua akan bersama-sama menghadapinya? Iya. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Jika hanya anak muda ini aku masih sanggup untuk menghadapinya. Lihat saja, Kakang. Berhati-hatilah, adik Cengkar Pawon. Kau tidak akan dapat mengalahkannya seorang diri. Kau lihat saja, Kakang. Awas, adik Cengkar. Itu kelelawar sapi dari Jerangkong hidup. Melihat Raden Purbaya semakin mengembangkan kepandaiannya, Ki Sampar Angin segera terjun tanpa meminta persetujuan dari Ki Cengkar Pawon. Untuk sesaat, Ki Cengkar Pawon tersinggung. Akan tetapi lama-kelamaan,
setelah berpasangan tidak juga berhasil mendesak anak muda lawannya, barulah ia menyadari kebenaran kata-kata kakangnya. Dan kemudian mereka pun mulai bekerja sama, menyerang, mengepung Prabu Purbaya. Inikah kelelawar sapi dari Jelangkung Hidup itu, kakak? Iya, jangan sampai lengah. Desak terus dengan pukulan-pukulan jarak dekat. Jangan berikan kesempatan baginya untuk membuka jarak. Luar biasa. Baru anak muda ini yang memainkan. Sudah demikian hebatnya, kakak. Apalagi Jelangkung Hidup sendiri. Ilmu apa lagi itu, Kakang Samparangin? Entahlah, Adi Cengkar. Kukira ini adalah ilmu yang didapatnya dari Mamang Kuraya. Ayo, dia tidak akan dapat mengembangkan lagi ilmunya. Desak terus. Kakang Amista tentu tidak menyangka bahwa kita akan berhasil menangkap musuh bebuyutannya, Adi Cengkar. Aku akan melumpuhkan dahulu anak itu, baru kita membawanya ke markas kita. Lihat. Ayolah, Adi Cengkar. Kita segera kembali ke markas kita. Ayo. Setelah berhasil melumpuhkan Prabu Purbaya, dengan hati gembira dan berbunga-bunga, mereka menuju pondok Resi Amista. Akan tetapi di muka pondok, mereka dihadang oleh seorang gadis muda yang cantik sambil berkacak pinggang. Siapakah kalian? Mau apakah kalian datang kemari? Setan belah. Siapakah bocah ini, Kakang Samparangin? Sikapnya benar-benar tidak tahu sopan santun terhadap kita orang-orang tua. Entahlah. Aku juga tidak tahu, Adi Cengkar Pawon. Siapakah engkau ini, anak manis? Apakah engkau mengenal Resi Amista, penghuni gubuk ini? Benar-benar orang tua yang tidak tahu diri. Aku yang lebih dahulu bertanya padamu. Mengapa kini kau balas yang bertanya? Peganglah tubuh anak ini, kakak. Biar aku yang akan menghajar gadis yang tidak tahu sopan santun ini. Tunggu dulu, Adi Cengkar Pawon. Anak manis, kami adalah 2 orang pembantu dari Resi Amista. Nah, engkau tentu mempunyai hubungan dengannya. Kakak Mas Purbaya, lepaskan orang itu. Rupanya engkau justru mempunyai hubungan dengan bocah dari Karangsedana ini. Karena itu kau harus kami tangkap dan kami serahkan pada Kang Mas Amista untuk segera diadili. Hop! Kau kira aku takut menghadapi 2 orang tua jelek seperti kalian? Ayo, majulah. Jangan petantang-petenteng seperti itu. Awas, aku akan meremas mulutmu hingga hancur seluruh gigimu itu. Hop! Orang tua gila. Sekarang kau jagalah seranganku ini. Baik. Lepaskan tanganku. Lepaskan orang tua gila. Orang tua bego. Tampangmu dungu, jelek, kotor. Lepaskan. Dan kita bertanding secara jantan. Secara jantan? Secara jantan? Apakah kau ini seorang jantan? Aku jadi penasaran dan ingin membuktikannya. Lepaskan aku. Lepas. Dan jangan sentuh aku, orang tua jelek. Rambutmu gimbal seperti pengemis yang tidak mandi satu purnama. Baik. Jika begitu, kau akan merasakan anak setan. Lepaskan tanganku, setan jelek. Lepaskan. Awas kau. Awas. Aku bersumpah akan membunuhmu kelak, iblis jelek. Mengapa kau tutupi dadamu itu? Akan kupegang kedua tanganmu seperti seekor ayam. Lepaskan. Lepaskan aku. Mohonlah ampun. Baru aku akan melepaskan tanganmu yang sebelah ini untuk menutupi dadamu itu secara sempurna. Lepaskan aku, kecoa budek, tikus kora. Lepas. Setan, aku benar-benar hendak mencari mati anak gila. Sudahlah, Adi Cengkar Pawon. Lepaskan anak itu.
Marilah kita mencari Kakang Amista. Aku justru khawatir anak itu mempunyai hubungan dengan Kakang Amista. Kau benar. Anak itu memang muridku. Kakek, tolonglah aku. Orang ini terlalu menghina aku. Kau masih juga belum melepaskan tangan muridku itu, Adi Cengkar Pawon. Maafkan aku, Kakang Amista. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa gadis ini adalah murid Kakang. Ki Cengkar Pawon segera melepaskan tangan Paramita. Dan segera saja setelah terlepas dari genggaman Ki Cengkar, Paramita segera melompat memasuki pondok Resi Amista. Maaf, Kakang. Aku benar-benar tidak mengerti bahwa gadis itu adalah muridmu. Maaf, Kakang. Siapa itu yang berada dalam pondonganmu, Ki Cengkar? Ini. Ini, aku berhasil menangkap Raden Purbaya bersama-sama dengan Kakang Samparangin. Benarkah orang itu Raden Purbaya? Coba aku lihat. Benar. Ternyata kalian hebat sekali. Bagaimana bisa kalian menangkapnya? Ceritakanlah, Adi Samparangin. Anak ini sedang berada sendirian di sepanjang hutan bambu. Dan kami berdua berhasil menangkapnya, Kakang. Beruntung sekali aku. Beruntung sekali. Jika begitu, berhati-hatilah kalian. Mungkin kakek ataupun Cempaka, saudara seperguruannya, berada di sekitar tempat ini. Aku akan melumpuhkannya dulu. Resi Amista yang sangat takut dan khawatir terhadap kekuatan halus yang berada dalam tubuh Raden Purbaya segera melumpuhkan seluruh bagian dari syaraf kehidupannya. Baru saja ia melumpuhkan Raden Purbaya dengan totokan-totokan tambahan, Paramita keluar dari dalam pondok dengan dada bagian atasnya terbungkus oleh kain hitam Resi Amista. Dan kemudian, tanpa banyak bicara, gadis muda itu menerjang ke arah Ki Cengkar Pawon. Kita mundurlah. Mundur kita. Kakek akan berpihak pada setan kurap jelek itu. Kakek akan berteman dengan manusia berambut gimbal seperti itu. Manusia kotor, bau. Aku harus membunuhnya dan membalaskan penghinaannya. Ya, kau akan membalaskan hinaannya. Tapi apakah kau benar-benar mampu, Mita? Untuk apa kau mengamuk tidak karuan? Lakukanlah jika memang kau benar-benar mampu. Dan jika kau merasa belum mampu, belajarlah baik-baik dariku. Dalam waktu 2 atau 3 bulan, kau pasti akan dapat melakukannya. Baiklah, Kek. Aku berjanji akan belajar sungguh-sungguh. Tapi, mengapa Kakang Mas Purbaya kalian buat seperti itu? Mengapa ia kalian tangkap? Tenanglah, Paramita. Nanti malam akan aku ceritakan semua tentang kisah terbunuhnya ayahandamu Prabu Suntana. Tapi kau harus berjanji untuk tidak mengacaukan rencanaku. Baik, Kek. Mita berjanji. Bagus. Yang pertama yang harus kau lakukan adalah justru membantu kami untuk menjaga agar Prabu Purbaya tidak lepas dari tangan kita. Baiklah, Kek. Saya akan membantu kakek. Akan tetapi, kakek juga harus berjanji tidak akan menyakiti diri Kakang Mas Purbaya. Iya, untuk saat ini aku akan berjanji. Nah, letakkanlah tubuh bocah itu di dalam bilikku, Cengkar. Baik, Kakang Amista. Ki Cengkar Pawon kemudian membawa tubuh Raden Purbaya masuk ke dalam bilik Resi Amista. Sementara itu, Resi Amista sendiri pergi meninggalkan biliknya bersama dengan Ki Samparangin. Setelah meletakkan tubuh Raden Purbaya, Ki Cengkar dengan menunduk pergi meninggalkan pondok Resi Amista. Sedikitpun ia tidak berani berpaling pada Putri Paramita yang memandangnya dengan pandangan yang berapi-api. Kakek meninggalkan aku sendiri bersama dengan Kakang Mas Purbaya. Apa yang kini harus kulakukan? Melarikan diri dengan Kakang Mas Purbaya, lalu kembali ke Karangsedana? Tidak, aku tidak akan melakukannya sekarang.
Aku harus mendengar dahulu cerita dari kakek tentang kematian ayahandaku. Dan lagi, aku juga harus membalaskan sakit hatiku pada Kakang Mas Purbaya yang telah menghina aku, merendahkan aku, tidak memandang aku lebih dari Kak Cempaka. Aku akan membalaskan dendamku itu. Kau sudah sadar, Kakang Mas Purbaya? Siapakah engkau itu? Aku adalah Paramita. Apakah Kakang Mas sudah lamur? Kakang Mas sudah buta dan tidak dapat lagi mengenaliku? Kau Paramita. Mengapa kau bisa berada di sini? Tenagaku hilang lenyap. Apakah engkau yang telah membawaku kemari? Engkau yang telah menolong aku? Mana mungkin aku mau menolongmu, Kakang Mas? Mana mungkin? Hutangmu padaku belum lagi kutagih. Rasa sakit akibat hinaanmu di dalam istana Karangsedana, serta tamparanmu di pinggiran kota Raja Karangsedana masih membekas dan terasa sekali di dalam dadaku ini. Maafkan aku, Paramita. Jika memang karena itu aku telah menyakiti hatimu, maafkan aku. Paramita, di manakah kita sekarang berada? Dan ceritakanlah bagaimana aku bisa berada di sini. Apakah gurumu Paman Sedawarna yang telah menolongku? Paramita, katakan di mana aku sekarang berada. Kenapa, Kakang Mas Purbaya? Apakah kau cemas dan gentar menghadapi aku? Jangan main-main, Paramita. Kakang Mas, maukah Kakang Mas menceritakan sesuatu padaku? Apa itu, Paramita? Ceritakanlah dengan terus terang, Kakang Mas. Bagaimana kematian ayahandaku yang sebenarnya? Paramita, kenapa Kakang Mas Purbaya terkejut? Apakah kematian ayahanda ada hubungannya dengan Kakang Mas Purbaya? Apakah benar begitu, Kakang? Apakah ibundamu belum pernah menceritakannya? Aku minta Kakang Mas menceritakannya. Ayo, ceritakanlah. Baiklah, Paramita. Baru saja Raden Purbaya hendak menceritakan kisah kematian dari Prabu Suntana, tiba-tiba saja pintu kamar di mana Raden Purbaya ditawan terpentang. Jangan dengarkan sedikit pun omongan anak itu, Mita. Ternyata engkau menjadi biang penyakitnya Resi Amista. Pantas saja semua ini dapat terjadi. Apa yang ingin kau katakan lagi pada gadis ini? Adik Paramita, berhati-hatilah. Resi itu adalah seorang resi yang jahat dan licik sekali. Maaf, Kakang Mas. Semakin lama aku semakin tidak dapat mempercayai kata-katamu. Kau tidak perlu membohongi dan mendustai aku. Aku mengenal kakek Amista dengan baik. Adik Paramita. Maaf, Kakang Mas. Sekarang ini aku justru yang meminta pada kakek agar kau tetap dibuat tidak berdaya seperti ini. Aku ingin menunjukkan padamu, tidak selamanya seorang raja dapat berbuat semena-mena. Ada kalanya ia akan jatuh dan tidak berdaya seperti ini. Rasakanlah, Kakang Mas. Tapi jangan khawatir, satu saat aku akan membebaskanmu. Hari sudah sore. Marilah kita segera pergi melaksanakan semua rencana kita itu, Paramita. Biarkanlah untuk sementara dia di sini. Besok beberapa pembantuku akan menjemputnya dan membawanya ke istana kita. Mari. Apa sesungguhnya yang telah terjadi dengan adik Paramita? Mengapa ia tersesat sedemikian jauhnya? Celaka. Tenagaku benar-benar lenyap dibuat oleh resi asing itu. Entah apa yang tengah direncanakan resi jahat itu. Wah, celaka sekali. Kukira dia akan melancarkan satu serangan ke keraton Kencana Wungu. Ya, kukira itu yang akan dilakukannya. Dua hari telah berlalu. Di sebuah pinggiran desa yang sepi, terlihat seorang gadis muda dengan dandanan Anda bangsawan sekarang masih sedang berjalan mendengarkan dengan Sandiwara lesu, Radio di channel menyusuri Memori pematang sawah yang 80. telah menguning.
Entah di mana aku kini berada. Biarlah, aku akan bertanya pada penduduk yang nanti kutemui. Lelah sekali dan penat tubuhku setelah seharian berjalan berputar-putar dan tidak tentu arahnya. Itu, aku akan berhenti di bawah pohon peta Cina itu. Sepertinya aku mendengar suara aneh tak jauh di belakangku. Jangan, saya tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Jangan bunuh saya. Jangan bunuh saya. Udah, jangan. Hei, ada apakah, Paman? Tunggu, dan ceritakan dulu. Ada apa, Paman? Jangan Tuan Putri. Jangan bunuh saya. Kenapa, Paman? Apa yang terjadi denganmu? Kau telah salah menduga. Aku bukanlah orang jahat yang seperti kau duga. Ada apa? Bohong. Kau adalah putri setan yang kejam itu. Kau jahat. Kau telah merebut dan mengganggu keluarga junjunganku. Kau jahat. Oh, baiklah. Jika memang kau mau membunuh aku, ya bunuhlah. Bunuhlah aku ini. Paman, kau telah salah menduga. Paman, perhatikanlah wajahku baik-baik. Apakah aku benar-benar orang jahat yang Paman temui itu? Ayo, Paman, pandanglah aku baik-baik. Apa aku orang jahat itu? Iya, aku telah salah menduga. Maafkan aku, Nona. Maafkan aku. Aku telah salah menduga. Kau bukanlah wanita jahat yang kutemui itu. Bukanlah wanita jahat yang telah mengganggu junjunganku itu. Junjunganmu? Iya, Nona. Ada apa sebenarnya dengan dirimu dan juga pada diri junjunganmu? Coba, kau ceritakanlah semua yang tengah terjadi. Aku akan berusaha untuk menolongmu. Saya sebenarnya adalah seorang pengawal dalam dari Keraton Kencana Wungu. Oh, iya. Lalu ada apakah? Apa yang terjadi kemudian? Aku tidak tahu dengan pasti, tapi malam itu entah dari mana datangnya beberapa orang tiba di dalam keraton kami, dan pada saat itu juga junjungan kami nampak murung. Dan dari beberapa orang dayang, aku dapat menyimpulkan akan adanya kekuatan asing yang telah menguasai Keraton Kencana Wungu. Lalu bagaimana dengan Baginda Sakti Dewangga? Baginda Sakti Dewangga masih tetap memerintah di keraton tersebut. Akan tetapi, seorang gadis liar, entah dari mana, tiba-tiba saja menjadi orang yang jauh lebih berkuasa dari beliau. Bagaimana bisa terjadi demikian? Siapakah sebenarnya gadis itu? Cempaka menjadi tidak mengerti dengan cerita pelarian dari Keraton Kencana Wungu. Sementara pelarian itu pun tidak bisa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Cempaka yang tengah terlunta-lunta karena dihina oleh Paramita bertemu dengan seorang pelarian dari keraton Kencana Wungu yang semula mengira dirinya adalah seorang wanita jahat yang telah merebut keraton Kencana Wungu. Nah, pandanglah aku baik-baik, Paman. Apakah aku adalah orang jahat itu? Wanita jahat itu? Nah, bagaimana, Paman? Apakah aku orang jahat yang Paman pernah jumpai itu? Iya. Maafkan saya, Nona. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya salah menduga. Nona bukanlah wanita jahat itu. Nona bukanlah wanita jahat yang telah mengganggu junjunganku. Junjunganmu? Iya. Ada apa sebenarnya, Paman? Coba, ceritakanlah. Mudah-mudahan aku bisa menolong Paman. Oh, tidak mungkin, Nona. Mereka adalah orang-orang yang sangat sakti. Mereka mampu membunuh beberapa tokoh utama keraton kami yang menentang mereka. Ceritakanlah, Paman. Percayalah padaku. Lihatlah batu besar itu, Paman. Iya. Perhatikan baik-baik. Hup! Hiya! Nah, apakah Paman belum juga mempercayai aku? Iya. Ternyata kau juga seorang wanita yang hebat. Yang mungkin tidak kalah hebatnya dengan wanita itu. Iya, kau hebat. Nah, ceritakanlah, Paman. Baiklah, Nona. Saya sebenarnya adalah seorang pengawal dalam dari Istana Kencana Wungu. Pada suatu malam, tepatnya 2 hari yang lalu, beberapa orang tiba di dalam Istana Kencana Wungu. Kami mendengar sedikit keributan, tapi beberapa saat kemudian suasana menjadi tenang kembali. Tapi esok harinya, tiba-tiba saja di lingkungan istana telah muncul seorang wanita muda yang jika tidak salah ya sedikit lebih muda dari Nona. Berwajah cantik jelita, tapi perangainya agak buruk, kejam. Salah seorang dayang telah dipukulnya hampir mati. Siapakah mereka itu, Paman? Lalu bagaimanakah dengan Baginda Sakti Dewangga sendiri? Baginda Sakti Dewangga yang biasa mampu bersikap tegas dan bijaksana, kini hanya diam saja, tak mampu untuk mengambil sikap. Apa Paman tidak tahu siapa gadis itu? Apakah mempunyai hubungan tertentu dengan Baginda Sakti Dewangga? Ya, setahu saya tidak, Nona. Baginda sedikit pun tidak bersikap bersahabat dengan mereka. Demikian juga wanita muda itu serta kakek tua asing. Aneh. Bagaimana bisa terjadi hal seperti itu? Lalu mengapa kau sendiri bisa berada di sini? Ya, suatu ketika saya mengintip Baginda Sakti Dewangga yang tengah ribut dan bertengkar dengan kelompok orang yang saya tidak kenal itu. Mereka mengetahui perbuatan saya, kemudian memukul saya setengah mati. Segera saja sejak saat itu saya tinggalkan Istana Kencana Wungu. Sungguh aneh sekali. Apakah yang tengah terjadi di keraton itu? Akan kucoba selidiki. Untuk sementara, Paman boleh bersembunyi jika memang takut. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa saat, keadaan akan berhasil pulih kembali. Selamat tinggal, Paman. Seandainya saja saat ini aku berada di Karang Sedana, tentu aku akan mengajak adik Purbaya dan juga kakek untuk bersama-sama menyelidiki keraton Kencana Wungu. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin aku dapat kembali lagi ke Karang Sedana. Kehadiranku di sana benar-benar akan menjadi penghalang bagi perjodohan adik Paramita. Gusti Prabu Purbaya memang telah dijodohkan sejak dulu oleh ayahandanya. Mereka harus bersatu.
Dan lagi, apalah aku ini? Adik Paramita benar. Aku adalah seorang budak yang hina, seorang dayang pengasuh, seorang abdi. Dan kini adalah seorang janda. Tidak sepantasnya adik Purbaya menikah denganku. Adik Paramita adalah gadis yang tepat untuknya. Biarlah aku menyingkir saja. Aku tinggalkan Karangsedana agar tidak menjadi perintang bagi hubungan mereka. Apa yang akan kulakukan sekarang? Menyelidikinya secara diam-diam ataukah memasukinya secara terus terang, menantang dan beradu dada? Kukira masih cukup waktu untuk memikirkannya. Biarlah, sementara aku mengisi perutku yang kosong ini dulu. Baru kemudian aku pikirkan caranya. Oh, itu agaknya sebuah warung yang cukup ramai. Aku ke sana saja. Paman, aku minta makan. Beri apa saja, asalkan ada semangkuk sayur panas. Oh, baik. Sebentar, nak, ya. Beberapa saat saja, Cempaka sudah menyantap makanan yang dihidangkan pemilik warung itu. Dan tengah asik ia menikmati hidangannya, tiba-tiba muncul seorang wanita setengah baya, memasuki warung itu dengan wajah yang lesu tanpa gairah. Nyi Windy aneh sekali. Tinggal di dalam istana, tapi makannya selalu saja di warung Kang Bunta seperti kita. Bukankah makanan di dalam istana itu enak-enak, Nyi? Kenapa? Kok kelihatannya hari ini Nyi Windy lain sekali? Mengapa kelihatannya murung? Sedang sakit? Tidak. Iya, kok jadi seperti itu? Kelihatannya agak pucat dan sedikit kurus. Tidak seperti 3 hari yang lalu. Kang Bunta, beri saya batu api. Batu api? Tidak biasanya beli batu api. Apa di istana tidak ada? Sulit dan repot mencarinya, Kang. Batu api, Kang. Ya, sebentar, Nyi, ya. Tidak pesan makan seperti biasanya, Nyi? Tidak. Sudah makan di dalam. Loh, tidak sakit tapi kok lesu seperti itu. Ada apa, Nyi? Katakan saja pada Dandun, aku ini adalah calon juragan. Oh, ini batu apinya, Nyi. Oh iya, permisi Kang Bunta. Kang Dandun, saya kembali. Siapakah dia itu, Paman? Oh, dia itu dayang istana. Dayang istana yang paling lucu dan pandai bercerita. Hampir setiap kali datang dia selalu bercerita begitu. Iya, aneh kok sekarang. Hari ini tiba-tiba saja jadi seperti itu. Ini Paman uangnya. Loh, tunggu, Nona kan masih ada kembalinya ini. Ambil saja untuk Paman. Baru bertanya kok tiba-tiba saja pergi. Tergesa-gesa lagi. Aneh, siapa anak gadis itu ya? Sudah, jangan memikirkan gadis semuda itu, Bunda. Itu air liurmu keluar, bersihkan. Oh, setan, menghina saja engkau, Dun. Jangan berisik, Pi. Sebentar, ada yang ingin saya bicarakan. Siapa kau? Ayo menyingkirlah. Aku akan segera kembali ke istana. Tunggu, Bi. Saya akan menolong Bibi dan juga junjungan Bibi. Mari kita ke tempat gelap sana. Tapi siapakah kau? Apakah yang kau ketahui tentang junjunganku dan Keraton Kencana Wungu? Sedikit. Aku mengetahui sedikit dari seorang pengawal dalam yang melarikan diri dari Kencana Wungu. Oh, Jurang Kang Seta. Ayolah, ikut aku ke sana. Di sini berbahaya jika sampai diketahui kelompok mereka. Ada apa
seseorang yang ingin kau ketahui? Tidak ada yang ingin aku ketahui dari Bibi Windy. Aku hanya ingin meminta pertolongan dari Bibi. Pertolongan? Dari aku seorang dayang tua? Iya. Kau jangan mengada-ngada, Nona. Banyak sekali yang dapat Bibi bantu. Membantu aku dan juga membantu junjungan Bibi, Prabu Sakti Dewangga. Katakanlah, apa yang harus aku bantu, Nona? Ajaklah aku masuk ke dalam istana Kencana Wungu. Iya, ajak aku masuk ke sana. Akuilah bahwa aku ini adalah kemenakan Bibi yang hendak mencari kerja. Atau apa sajalah Bibi dapat katakan sesuka hati Bibi. Asalkan saya dapat masuk bertemu dengan Prabu Sakti Dewangga dan juga kelompok pengacau itu. Bagaimana? Bibi bersedia bukan? Ya. Pasti aku bersedia. Tidak ada seorang pun pengawal yang akan menghalangi kedatanganmu bersamaku, Nona. Aku adalah salah seorang pengasuh, dayang pengasuh dari Prabu Sakti Dewangga. Dan lagu prajurit-prajurit itu kini hampir berputus asa karena sikap dari Baginda Sakti Dewangga yang bagaikan boneka saja. Ayo, Nona. Iya. Tapi apakah yang akan kau lakukan di dalam sana? Apakah Nona akan mampu menghadapi beberapa orang itu? Mereka sakti sekali, Nona. Beberapa tokoh utama dari keraton ini telah tewas karena menentang mereka. Jangan khawatir, Bibi. Aku akan bersikap sebaik mungkin. Percayalah. Baiklah, mari, Nona. Bersama dengan Bibi Windy, dayang pengasuh dari Prabu Sakti Dewangga, Cempaka berhasil masuk ke dalam keraton tanpa banyak pertanyaan. Dan setibanya di dalam bilik dayang itu. Bi, bagaimanakah caranya jika aku ingin bertemu dengan Baginda Sakti Dewangga? Di manakah bilik beliau? Biliknya tidak jauh dari sini, Nona. Di seberang taman kecil terdapat sebuah pondok. Nah, di samping pondok itulah pintu dari bilik utama, tempat di mana Baginda dan keluarganya disekap. Iya. Akan tetapi berbahaya sekali, Nona. Ada 2 orang penjaga yang berwajah seram yang selalu berganti-ganti menjaga beliau. Juga seorang resi asing kerap terlihat lalu lalang di dalam istana ini. Sedangkan gadis muda yang galak, yang merupakan salah satu dari kelompok pengacau itu, merupakan orang yang paling sering terlihat. Dan seakan-akan, Nona, dialah yang paling dihormati oleh kelompok pengacau itu. Ayolah, malam sudah cukup larut. Penerangan istana cukup untuk menghalangi pandangan orang-orang terhadap diri saya. Berhati-hatilah, Nona. Jika suatu saat Nona bergerak sendiri, saya akan mengabarkan penjaga malam dan juga beberapa dayang agar jika bertemu dengan Nona dapat membantu. Ayolah, Nona. Mari, Bi. Sepi sekali. Tidak ada seorang penjaga pun. Mari, berjalanlah dengan tenang dan wajar. Iya, Bi. Nona, sampai saat ini saya belum mengetahui nama Nona. Bolehkah? Nama saya Cempaka, Bi. Hei, Bibi Dayang, mau kemana kalian? Nona muda yang jahat itu. Hei, mau kemanakah kalian berdua malam-malam seperti ini? Saya adalah dayang pengasuh Baginda Sakti Dewangga. Saya ingin melihat keadaannya. Hati saya tiba-tiba saja berdebar kalau ia membutuhkan bantuan saya. Tidak perlu terlalu kau pikirkan nasib dirinya. Kembali saja. Oh, Tuhanku. Tidak salahkah pendengaranku ini? Oh, aku tidak salah. Pastilah di hadapanku ini adalah adik Paramita. Tapi bagaimana ia bisa berada di sini dan terlibat dalam urusan seperti ini? Heh, apalagi yang kau pikirkan? Kembali saja. Jangan terlalu mengurusi dirinya. Bukankah kau sudah mengerti? Di sini, saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuasaan. Kau boleh pergi tidur. Biarkan kawanmu yang melayaniku. Oh iya, tapi biarlah saya saja. Heh, aku menyuruh kawanmu itu. Biarlah, Nyai.
Saya akan melayani nona muda ini. Dayang tua pengasuh Baginda Sakti Dewangga terpaksa meninggalkan Cempaka dengan perasaan cemas. Sementara itu, Cempaka masih saja menunduk. Kau juga. Apalagi yang kau tunggu? Cepat, masaklah air. Baik, Nona. Aku penasaran sekali. Bagaimana bisa Paramita berada di sini? Aku harus meyakinkan rasa hatiku ini. Ingin sekali aku melihatnya. Ketika Cempaka menikung ke arah kiri, ia sempatkan diri untuk menoleh ke belakang dan... Tidak salah dugaanku, Paramita. Aneh, apa yang sesungguhnya terjadi di tempat ini? Dan apakah Gusti Prabu Purbaya tidak melibatkan diri dalam peristiwa ini? Setidak-tidaknya mengetahui perbuatan Paramita. Dewata aku. Di manakah dapur istana ini berada? Semoga saja aku tidak mendapat kesulitan sebelum berhasil menyelidiki kejadian aneh di istana ini. Itu Bibi Dayang. Di sana dapurnya. Ayo cepat ku antar. Mari, Bi. Aku tahu kau memerlukan kesempatan ini. Karena itu, lakukanlah. Tapi berhati-hatilah. Iya, Bi. Aku akan berhati-hati. Apakah kau mengenal Nona Galak itu? Kulihat kau terus menunduk saja. Iya, Bi. Saya mengenalnya. Mudah-mudahan saya dapat membongkar misteri dan kejahatan di dalam keraton ini. Nah, airnya telah siap. Bawalah dan berhati-hati. Iya, Bi. Bibi kembali saja tidur. Iya. Tapi awas, air panas itu menyiram tubuhmu, Cempaka. Jangan khawatir, Bi. Menurut Bibi Dayang, kamar Paramita berada di pondok di muka bilik utama. Bilik Baginda Sakti Dewangga. Mudah-mudahan aku dapat membongkar misteri di keraton ini. Itu dia. Rupanya Paramita tengah menunggu di pintu pondoknya. Cepat sedikit jalannya. Iya, Nona. Masuk dan tuang air hangat itu ke dalam tempat air di kamar mandiku itu. Iya, Nona. Jika sudah, kau boleh pergi. Carikan aku nasi dan lauk pauk yang lengkap, ya. Cepat, kau harus sudah mendapatkannya sebelum aku keluar dari pondok ini. Iya, Nona. Beberapa saat setelah meninggalkan pondok Paramita, Cempaka telah bertemu kembali dengan Dayang tua itu yang kemudian menolongnya menyiapkan makanan. Dan beberapa saat kemudian, Cempaka telah berada di muka pondok Paramita. Rupanya anak manja itu belum selesai mandi. Untung saja. Selendang yang kulibatkan di kepalaku ini tidaklah mencurigakan Paramita. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Saya, Tuan. Saya Dayang istana ini. Sedang apa kau di sini, ha? Menunggu nona muda itu, Tuan. Menunggu dan membawakan makanan ini, Tuan. Kenapa tidak kau tinggalkan makanan itu di dalam biliknya dan pergi dari sini? Ampun, Tuan. Saya tidak berani melakukannya. Nona muda ini memerintahkan saya untuk menunggunya di sini. Iya, aku yang menyuruhnya. Ada apa setan gimbel? Manusia kotor? Tidak, Nona Mita. Tidak. Saya hanya sekedar memeriksanya. Karena ia berada di daerah terlarang seperti ini. Dia harus segera pergi. Dia justru akan kubawa ke tempat yang paling terlarang. Ke kamar tahanan itu. Kau mau apa? Kecoa busuk? Nona, janganlah engkau keterlaluan. Bukankah aku sudah meminta maaf padamu dan juga pada gurumu? Tidak. Aku akan menghukummu sendiri dengan kemampuanku. Dengan kepandaianku. Kau tunggu sajalah, gembel busuk. Ayo ikut aku, Dayang. Baik, Nona. Akan kemanakah aku dibawanya? Kamar tahanan siapa sebenarnya? Keluarga istana Kencana Wungu kah?
adik Paramita sekarang sudah jauh berubah sekali. Entah pengalaman apa yang telah dijumpainya dalam beberapa hari ini. Nah, buka pintu itu. Letakkan makanan itu di meja. Kemudian tinggalkanlah kamar ini. Baik, Nona. Untuk apa kau datang lagi, adik Paramita? Oh, adik Purbaya. Masihkah kau hendak menghina, mengejekku? Percayalah, aku bukanlah pembunuh orang tuamu. Kau telah dipengaruhi oleh Resi Amista yang jahat itu. Heh, kenapa kau tidak juga segera keluar, Dayang? Apa kau ingin aku melemparmu? Iya, Nona. Mengapa adik Purbaya berada di sini, tertawan di tempat ini? Oh, Resi Amista. Bagaimana bisa Paramita menjadi murid dari Resi Amista? Aku akan mencari tempat yang tersembunyi untuk mendengarkan pembicaraan mereka dengan aji 4 arah pembeda gerak. Sudut taman ini cukup tersembunyi. Hup. Atas bimbingan Mahaguru Padepokan Gua Larang, yaitu Mamang Kuraya kakeknya, Cempaka berhasil menguasai sebuah aji pendengaran sakti yang mampu mendengarkan suara dari jarak yang jauh. Apakah kau masih juga tidak bisa mempercayai kata-kataku? Tapi, apakah aku tidak bisa dan tidak harus mempercayai kata-kata kakek Amista? Juga tentang apa, adik Paramita? Sudahlah. Pokoknya aku senang melihat kau saat ini dalam keadaan tidak berdaya seperti ini. Aku puas. Dan aku akan lebih puas lagi jika kau terkurung bersama-sama dengan orang-orang yang kau sayangi, kau cintai, bersama dengan Cempaka. Jangan khawatir, aku akan segera melepaskanmu, Kakang Mas. Dan kelak, aku akan ke Karangsedana. Apabila aku telah memiliki kepandaian yang tinggi, aku akan membalaskan sakit hatiku. Aku tidak ingin kalah dengan Kak Cempaka. Kau tidak boleh terlalu lama di tempat ini. Kakekmu telah berpesan padaku. Tinggalkan tempat ini, manusia iblis. Laki-laki kotor, gembel bau, kecoa kudis. Tinggalkan tempat ini. Kau akan dapat terpengaruh oleh rayuan anak muda itu, Nona Paramita. Tinggalkan saja tempat ini. Setan busuk. Kubunuh jika kau tidak segera keluar dan menutup pintu itu. Kau belum mampu melakukannya, Nona. Paramita segera menubruk Ki Cengkar Pawon. Akan tetapi tokoh sakti dari kalangan hitam itu menutup pintu sambil tertawa. Dan Paramita yang menjadi berang bermaksud hendak mengejar laki-laki yang telah menghinanya itu. Akan tetapi terdengar panggilan dari Raden Purbaya. Sudahlah adik Paramita. Kembalilah kemari. Kakang Mas Purbaya. Sudahlah. Ada apa adik Paramita? Mengapa kau jadi seperti ini? Semakin galak, semakin menakutkan seperti ini. Sudahlah, jangan menangis lagi. Laki-laki itu sudah menghina aku, Kakang. Dia telah membuatku malu, telah merusak kehormatanku. Setan, ku bunuh laki-laki itu. Dia telah mengganggumu. Iya, Kakang. Dia telah merobek bajuku di hadapan kawannya. Aku benar-benar malu. Aku malu, Kakang. Kehormatanku telah dibuatnya hancur. Jadi, dia hanya merobek bajumu saja? Iya, Kakang. Aku ingin sekali membalaskan semua hinaan ini. Tapi aku belum memiliki kepandaian yang cukup. Lalu, kenapa aku tidak meminta bantuan gurumu, Resi Amista? Tidak, Kakang. Aku ingin membalaskan sakit hatiku itu dengan tanganku sendiri, dengan kepandaianku sendiri. Apakah gurumu tidak memberikan tuntunan untuk dapat membalaskan dendammu? Iya, Kakang. Tapi itu akan memakan waktu. Sudahlah, Mita. Jangan menangis saja. Kakang, kau biasanya selalu baik padaku. Maukah kau membantuku untuk dapat membalas dendam pada manusia kotor itu? Manusia bau dan jelek yang telah menghinaku. Maukah kau, Kakang Mas Purbaya? Tentu saja aku mau, Mita. Kau adalah adikku yang manis.
Aku pasti akan membantumu. Tapi dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin aku dapat menolongmu? Aku akan menolongmu, Kakang. Aku akan membawamu pergi dari tempat ini. Marilah Kupondong keluar. Aku akan mengupayakan kesembuhan dirimu di luar. Saat ini adalah satu-satunya kesempatan. Karena kakek Amista sedang tidak berada di istana. Ayo, kita keluar, Kakang. Aku masih sanggup jika hanya berjalan saja. Kukira kau tidak perlu memondongku, Mita. Tubuhku terlalu berat. Sudah, tidak usah cerewet, Kakang. Cempaka yang mengetahui rencana tersebut dengan pendengaran saktinya segera saja bersiap membantu rencana tersebut. Aku harus memancing laki-laki kasar yang nampaknya juga menjaga keadaan Paramita. Itu dia di sana. Cempaka segera saja berkelebat naik ke atas genting dengan gerakan yang sengaja dibuat lamban. Oi, berhenti! Siapa kau maling busuk? Dan segera setelah Ki Cengkar Pawon melihat bayangannya mengejar naik ke atas genting, dan beberapa saat saja dua bayangan telah saling susul menyusul meninggalkan kota raja. Kukira cukup sudah aku memancing laki-laki ini. Sekarang aku harus kembali ke istana untuk melihat keadaan keluarga Baginda Sakti Dewangga. Setan belang. Siapakah bayangan tadi? Gerakannya hebat sekali. Kukira sudah tidak ada lagi tokoh yang memiliki kepandaian sehebat itu di istana Kencana Wungu. Baginda pun tidak memiliki kesaktian seperti itu. Celaka. Mengapa aku meninggalkan istana? Bukankah Kakang Amista melarangku untuk meninggalkan istana? Celaka. Aku harus segera kembali. Hop. Perbuatan anak gadis itukah? Mita! Paramita! Mita! Paramita! Di mana engkau? Mita! Maka, pastilah anak itu yang melarikan. Resi Amista harus mengetahui bahwa muridnya adalah seorang pengkhianat yang harus mendapat hukuman yang seberat-berat. Hai! Pengawal! Pengawal! Kumpul pengawal! Apa saja yang kau kerjakan, ha? Apakah kalian tidak melihat seseorang yang masuk ke dalam istana? Sekelompok pencuri. Kawanan kami telah hilang. Apa kalian tidak ada yang melihat? Hei, pencuri kawanan. Kawanan khusus yang terdapat di samping bilik Baginda. Jawab! Jangan hanya melongo saja. Sial! Aku yang harus menanggung kesalahan ini. Semua itu adalah karena ketololan dan ketidakbecusan kalian. Apa saja yang kalian kerjakan? Berjaga apa? Kawananku hilang dibawa lari oleh seseorang. Kalian juga tidak mengetahuinya. Tolong! Bangkai kalian semua. Sial! Aku kini yang harus mempertanggungjawabkannya. Semua ini adalah karena ketololan dan kegoblokan kalian. Ada apa, Ki Cengkar Pawon? Sudahlah, masuk dan tidur sajalah engkau. Tidak ada artinya engkau bangun dan keluar dari bilikmu itu. Engkau selalu saja marah-marah. Mengamuk tidak tentu arah. Setan belang. Kau katakan aku marah tidak tentu arah. Orang tawanan penting. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Siapa prajurit yang mengawalnya? Ki Pulut, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas semua ini? Panggil prajurit penjaganya. Ampun tuanku, hamba benar-benar tidak mengerti tawanan mana yang dimaksud. Tapi menurut Ki Cengkar, tawanan yang berada dalam daerah terlarang di sekitar bilik tuanku, di sekitar tempat ini, tuan. Ya, jika begitu, tidak ada seorang pun dari prajuritku yang dapat disalahkan, Ki Cengkar. Apakah benar demikian? Tetapi bagaimana bisa pencuri itu masuk hingga kemari? Bukankah mereka adalah penjaga gerbang istana, juga penjaga halaman, penjaga serambi, penjaga Balairung Agung, peronda dari setiap bagaian istana? Benar. Kau benar.
Benar sekali, Ki Cengkar. Tapi kesalahan tidak dapat sepenuhnya dijatuhkan pada prajurit-prajurit penjaga. Kau juga harus bertanggung jawab. Diam! Kau tidak mempunyai hak lagi untuk mengatur. Menilai perbuatan prajuritmu sekalipun, apalagi menilai diriku. Kau adalah tawananku. Pada saat ketegangan menjadi semakin memuncak, tiba-tiba terdengar suara halus, namun teramat menyeramkan. Kembalilah ke tugas kalian masing-masing. Aku tidak ingin terjadi keributan. Kembalilah cepat. Kakang Amista. Kau juga. Kembalilah ke kamarmu, Dewangga. Masuklah. Tidak ada yang perlu kau kerjakan malam-malam seperti ini. Ampunkanlah aku, Kakang Amista. Aku telah melakukan satu kesalahan. Kakang berhasil menangkap keduanya kembali. Bawa keduanya ke dalam tahanan. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Dan kemudian kembali kepadaku. Baik, Kakang. Kau tahu, aku paling tidak suka melihat rekanku melakukan satu kesalahan. Apalagi kesalahan yang kau buat kali ini sangatlah besar. Ampunkan aku, Kakang Amista. Aku telah diperangkap oleh sesosok bayangan hingga mengabaikan penjagaan di dalam istana ini. Ampunkan aku, Kakang. Baiklah, karena aku berhasil kembali menangkap kedua pelarian itu. Aku mengampuni kesalahanmu. Lalu apakah yang akan Kakang Amista lakukan dengan mereka? Terutama dengan Nona Paramita. Besok pagi-pagi sekali, seluruh orang-orang kita di hutan bambu Situraja akan datang ke istana ini. Mereka datang lengkap dengan seragam prajurit Kencana Wungu. Akan tetapi kau tetap akan dapat membedakan antara prajurit dari hutan bambu dan prajurit Kencana Wungu, yaitu dengan melihat sabuk merah yang dikenakan prajurit kita dari hutan bambu Situraja. Iya. Lalu anak muda itu bagaimana? Apakah tidak sebaiknya Kakang bunuh saja? Sebaiknya ingin sekali aku menyelesaikannya. Tapi, sudahlah. Aku mempunyai rencana lain sebelum membunuhnya. Apa itu, Kakang Amista? Adi Sampar Angin sudah tahu tentang kehebatan anak itu. Tetapi engkau agaknya belum mengerti Adi Cengkar Pawon. Iya benar. Apa kehebatannya, Kakang Amista? Anak itu akan menjadi semakin hebat bila mana berada bersama-sama dengan seorang wanita muda lain yang bernama Cempaka. Semakin hebat. Seperti apa itu, Kakang? Di dalam tubuh kedua anak itu tersimpan satu kekuatan aneh. Satu kekuatan halus yang teramat luar biasa. Kakang bersungguh-sungguh. Ya, kekuatan dari Sang Hyang Betara Wisnu dan Nyai Pohaci. Kakang pasti sedang mendustaiku. Tidak. Aku tidak mendustaimu, Adi Cengkar Pawon. Dengarlah ceritaku selanjutnya. Iya, Kakang. Lanjutkanlah. Kekuatannya itu agaknya muncul bila mana mereka itu bersatu. Ya, aku semakin yakin itu karena mereka pada dasarnya adalah sepasang kekasih. Maksud Kakang, beliau berdua, Hyang Wisnu dan Nyai Pohaci. Nah, aku mempunyai satu rencana. Aku akan mengusir kekuatan halus yang berada di dalam tubuh anak itu dengan cara khusus. Maksud Kakang? Aku justru akan memisahkan sepasang kekasih itu dengan cara. Aku akan menikahkan Purbaya dengan muridku Paramita. Nah, sekarang kau bawalah Paramita kemari menghadapku. Baik, Kakang. Kakang Amista agaknya telah menjadi gila. Kekuatan halus apa? Ada-ada saja Kakang Amista itu. Ini, Kakang. Anak ini masih dalam keadaan pingsan. Ya, kau boleh keluar dan beristirahatlah. Sebentar lagi Fajar akan datang. Biarlah aku berdua saja dengan muridku ini. Baik, Kakang. Aku permisi. Engkaukah yang telah membawaku kembali kemari? Kakek yang menyambar dan membuatku tidak sadarkan diri. Benar, Mita. Kenapa kau menangis, Mita? Ada apa? Kakek jahat.
Kakek jahat. Kakek telah membuat Kakang Mas Purbaya menderita. Membuat Kakang Mas selalu sendiri dalam kegelapan kamar itu. Kakek jahat. Siapa yang jahat? Hah? Kau salah menduga, Mita. Kau salah menduga. Dengarlah, Mita. Purbaya itu adalah seorang tahanan. Seorang tawanan sudah selayaknya dimasukkan dalam rumah atau kamar tahanan. Tapi dia aku tempatkan dalam kamar istana ini. Dan aku beri makanan yang layak bagi seorang raja adanya. Tapi kasihan sekali Kakang Mas Purbaya yang terkurung terus-menerus. Kapan kakek akan melepaskannya? Bukankah dia adalah pembunuh ayahandamu? Tidak, aku tidak percaya, Kek. Jika dia adalah pembunuh ayahandaku, mengapa ibunda tidak pernah bercerita? Jika dia bukan pembunuh ayahandamu, mengapa ibundamu berupaya hendak membunuhnya? Hendak menjatuhkan kekuasaannya? Huh? Itu... Mita, mungkin ibundamu masih menganggap engkau adalah seorang anak ingusan. Sehingga perkara besar seperti ini belum pantas diceritakan. Tidak, aku sudah besar. Tidak boleh ada orang yang mengatakan aku masih kecil. Aku sudah besar. Iya, kau sudah besar. Kau memang sudah besar. Sudahlah, sekarang aku mempunyai satu rencana untukmu. Aku tahu kau mencintai Purbaya, kakakmu itu. Bukankah demikian? Mita, aku mempunyai permusuhan dengan Purbaya. Tetapi demi kebahagiaanmu, aku rela untuk menghapuskan semua itu, asalkan anak itu mau menikah denganmu. Oh, benarkah itu, Kek? Kakek akan menikahkan aku dengannya, dan kakek akan membebaskan Kakang Mas Purbaya? Tentu saja, Mita, tentu saja. Aku akan membebaskannya. Masakan aku masih harus menyekap dia di dalam kamar jika sudah menjadi suamimu? Hah? Kakek sudah berjanji, dan kakek harus menepatinya. Aku memang sudah dijodohkan sejak kecil dengannya. Kakek sudah berjanji akan membebaskannya. Ayolah, katakan saja padanya, Kek. Katakan, Kek. Kau sajalah yang mengatakannya. Tidak, aku tidak mau. Aku malu mengatakannya, Kek. Baiklah kalau begitu. Biar nanti adik Cengkar Pawon yang akan menyampaikannya. Mengapa harus kadal kurap itu, Kek? Memang harus ada seorang penghubung, Mita. Tidak pantas jika aku ataupun dirimu yang membicarakannya. Biarlah dia saja yang akan membicarakannya. Ya, terserah. Kamar ini gelap sekali. Padahal pagi sudah datang. Biarlah, aku akan membuka jendela itu. Lihat, alangkah segarnya dan cerahnya pagi ini. Dengarlah itu suara burung pagi. Alangkah segarnya. Ada maksud apa kau datang kemari? Katakan saja. Nasib tuanku baik sekali. Dari seorang tawanan, kini dibebaskan dengan begitu saja. Malah akan menerima satu karunia. Karunia yang nikmatnya tiada terkira. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak tertarik dengan berita yang kubawa ini? Bagaimana aku kan tertarik? Tahu pun belum aku isi beritanya. Agaknya kau seorang yang sombong. Sayang sekali. Sebenarnya aku ingin sekali memecahkan mulutmu itu. Ketahuilah, kau akan dibebaskan segera. Bersiap-siaplah untuk menikmati karunia dari Kakang Amista. Sial, dengar. Kau akan dinikahkan dengan muridnya Nona Paramita. Setan, iblis, busuk. Agaknya rasi iblis itu telah meracuni adik Paramita semakin jauh. Kau masih juga memaki Kakang Amista. Bukannya kau berterima kasih? Katakan pada kakang murid asing itu bahwa aku... Kakang Mas Purbaya, ini aku bawakan makanan untukmu. Paramita,
berhati-hatilah dengan resi itu. Dia pasti akan merencanakan satu jebakan untuk kita, untukku. Hah? Kakang Mas salah duga. Kakek akan segera membebaskan Kakang Mas dan apa Ki Cengkar Pawon belum mengatakannya? Tumpahkanlah semua isi hatimu itu langsung padanya. Ki Cengkar Pawon tertawa terbahak-bahak menggoda kedua remaja itu. Beberapa saat Paramita masih dapat berdiam diri, tetapi akhirnya karena Ki Cengkar Pawon terus saja tertawa, ia menjadi salah tingkah dan kemudian berlari meninggalkan kamar tahanan itu dengan muka bersemu merah karena malu. Mengapa kau diam saja, Tuan Purbaya? Apakah kau akan menolak anak itu? Gadis manis itu? Anggukkan kepalamu, dan aku akan segera mempersiapkan segala keperluannya. Hari ini juga. Raden Purbaya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bayangan Cempaka, gadis yang teramat dicintainya, hadir di pelupuk matanya. Akan tetapi untuk menggelengkan kepala, rasanya ia pun tidak mempunyai kekuatan lagi. Ia sadar, Paramita akan menjadi hancur hatinya dan akan semakin terperosok jauh tidak terkendali bersama Resi Amista. Kenapa kau diam saja? Apakah memang kau tidak suka dengan gadis itu? Kau mempunyai gadis lain, Cempaka? Ini pasti adalah sebuah siasat busuk. Aku tidak tahu. Setan kau, Amista! Mengapa kau berteriak-teriak seperti itu? Jika memang kau tidak mau menerima limpahan nikmat ini, baiklah, aku akan menyampaikannya. Tunggu Ki Cengkar Pawon. Ada apa? Kau mau menerimanya? Raden Purbaya tidak ingin Paramita menjadi semakin hancur hatinya. Akan tetapi, ia juga tidak bisa mengenyampingkan Cempaka. Sesaat ia tertunduk. Sementara itu Cengkar Pawon kembali mendekatinya sambil tertawa-tawa. Nah, para pendengar sekalian, apakah Raden Purbaya akan menerima lamaran yang disampaikan Ki Cengkar Pawon? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-17